Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Assalamualaikum. alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih bersama-sama dipertemukan oleh Allah dalam pengajian Juanda edisi yang ke-15. Insyaallah akan bahas kitab Ahlul Haq was Sunnah. Agar tidak berlama-lama lagi, marilah kita mulai acara ini dengan materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Wahyudi. Kemudian apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu dapat menuliskannya terlebih dahulu di kolom komentar ataupun dapat langsung bertanya nanti pada akhir acara. Kemudian Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersilaturahmi, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita masuk ke buku Ahlul Haq was Sunnah Syarah Himpunan Putusan Tarsim Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan jilid 2. Yang untuk jilid 1 kita sudah selesaikan pada kesempatan lalu. Insya Allah kali ini kita akan masuk ke bab 2 terkait dengan ilmu pengetahuan atau filsafat ilmu. Namun sebelum masuk ke sana, dan barangkali nanti jika ada kesempatan kita juga akan mencoba untuk membuka kajian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya terkait dengan bab ilmu. Perlu kami sampaikan bahwasanya memang terkait ilmu ini sesuatu yang sangat urgen. Ilmu itu apa sih? Terkait ilmu sesungguhnya terjadi beberapa perbedaan pendapat di kalangan para ulama antara Imam Haramain, Imam Baqilani dan lain sebagainya. Namun secara umum mereka sepakat pada satu titik bahwasanya ilmu itu ya pengetahuan, pengetahuan ya ilmu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan ini adalah disebut dengan ilmu. Dan ada beberapa perbedaan mendasar terkait pengertian ilmu ini antara para filosof muslim atau antara para ulama kalam atau antara pandangan umat Islam tentang ilmu dengan pandangan-pandangan barat tentang ilmu pengetahuan. Islam itu memandang ilmu pengetahuan adalah segala sesuatu pengetahuan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik tekannya adalah bahwasanya ilmu itu segala pengetahuan yang datangnya dari Allah. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, dan saya beri diberikan. Jadi ilmu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya manusia itu tidak mempunyai apa-apa, tidak punya ilmu sedikit pun. Apa yang dia miliki tentang pengetahuan sesungguhnya merupakan setitik pengetahuan yang diberikan Allah kepada manusia. Sehingga manusia itu bukan makhluk yang independen yang mencari ilmu pengetahuan dengan sendirinya. Orang boleh mencari ilmu, boleh berusaha sekuat tenaga melakukan kajian riset ilmiah, tetapi yang memberikan ilmu pengetahuan sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan ilmu. Yang kedua, perbedaan lain antara pandangan ilmu di dunia Islam dengan di dunia barat secara umum adalah bahwasanya ilmu di dunia Islam itu mencakup hal-hal yang sifatnya fisik dan non fisik, abstrak dan non abstrak, metafisika dan fisika. Tentu ini berbeda dengan pandangan barat yang terutama aliran-aliran positivisme, di mana mereka sekadar melihat ilmu pengetahuan itu sesuatu yang terkait dengan kajian yang sifatnya empirik, yang dapat diteliti, yang dapat masuk laboratorium, yang dapat dicerna secara rasional dan lain sebagainya. Namun dalam Islam tidak hanya demikian, segala hal yang memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan masa kini, masa lalu, bahkan hari kiamat, surga, neraka, yang barangkali menurut
para filsuf barat itu tidak dapat diteliti secara ilmiah, tetapi bagi umat Islam ini merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang wajib diyakini dan diketahui bersama. Ini terkait perbedaan. Jadi ada dua hal penting. Yang pertama adalah ilmu itu datangnya dari Allah, dan yang kedua, ilmu di dunia Islam atau menurut para ulama Islam adalah ilmu yang terkait dengan hal-hal yang fisik maupun non fisik, masa lalu, masa sekarang maupun masa depan, yang kita itu akan menghadap Allah kelak di akhirat. Ntar ada surga, ada neraka, dan lain sebagainya. Terkait sejarah ilmu, sesungguhnya manusia ketika hendak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mengemban misi. Ketika Adam hendak diciptakan, Nabi Adam itu mengemban misi. Misi terpenting Nabi Adam adalah membangun peradaban di muka bumi. Untuk membangun peradaban ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan bekal terpenting bagi Adam. Bukan dengan bekal fisik, karena kalau dengan bekal fisik yang namanya harimau tentu lebih kuat, yang namanya gajah tentu lebih kuat. Tetapi bekal terpenting bagi Adam untuk membangun peradaban adalah bekal ilmu pengetahuan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'allama Adamal asma'a kullaha." 'Allama mengajarkan. 'Allama ini juga menunjukkan bahwa ilmu itu datangnya dari Allah, bukan dari manusia. Jadi bekal terpenting untuk membangun peradaban di dunia adalah dengan ilmu pengetahuan, bukan dengan kekuatan fisiknya. Hewan-hewan yang ada di sekitar kita ini secara fisik mungkin jauh lebih kuat dari manusia, namun mereka tak mampu membangun peradaban. Tapi dengan akal pikiran inilah manusia dapat mengemban visi yang sangat besar, dapat menunaikan visi yang sangat besar, yaitu membangun peradaban di dunia. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allama ini menunjukkan bahwasanya ilmu memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bekal yang pertama kali diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Bahkan dengan bekal ilmu pengetahuan ini pula, maka manusia atau Nabi Adam diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari para malaikat dan juga jin atau iblis. Sehingga pada waktu itu ketika dilakukan tes antara manusia, malaikat, iblis, ternyata secara keilmuan Adam lebih unggul. Karena Adam lebih unggul, maka malaikat dan iblis diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hormat sujud kepada Nabi Adam. Ini menunjukkan bahwasanya ilmu di dunia Islam itu mempunyai nilai yang sangat tinggi, sehingga malaikat pun diminta untuk hormat kepada Adam, Nabi Adam, karena ilmu pengetahuan yang ia miliki. Terkait tingginya nilai ilmu pengetahuan juga bisa kita lihat tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, perintah baca datangnya dari Allah. Artinya baca itu menjadi sarana ilmu, namun ilmu ini tetap terikat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Iqra itu muncul ayat setelahnya adalah Iqra bismi rabb, dengan nama Tuhan. Artinya ilmu itu memang senantiasa terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Kenapa demikian? Karena nanti ada ikatan-ikatan, ada etika ilmu pengetahuan. Ketika kita selalu mengikatkan ilmu itu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu harus digunakan sesuai dengan
yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan agungnya ilmu pengetahuan juga bisa kita lihat tatkala perang Badar, di mana pada waktu itu umat Islam mencapai kemenangan dan sebagian orang Quraisy ditawan oleh umat Islam. Ada beberapa usulan, ini tawanan perang ini diapakan gitu kan. Ada yang mengusulkan adalah dibunuh aja semuanya itu. Karena mereka telah menghina Allah dan Rasulnya. Usulan siapa? Umar bin Khattab. Namun ada usulan lain, konon dari Ali bin Abi Thalib atau Abu Bakar As-Siddiq, di mana mereka mengusulkan supaya tawanan perang Badar ini mengajarkan ilmu pengetahuan, mengajarkan baca tulis kepada para orang-orang atau anak-anak yang tinggal di Madinah yang mereka belum bisa baca tulis. Setelah mereka dapat mengajarkan 1-2 orang Madinah untuk baca tulis, maka mereka boleh untuk kemudian dibebaskan dan dikembalikan ke Mekah. Ini artinya memang sedari awal ilmu pengetahuan di dalam Islam mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena begitu hormatnya umat Islam ini terhadap ilmu pengetahuan, maka dalam jangka yang tidak lama umat Islam mampu memimpin peradaban dunia. Maka oleh salah seorang penulis barat dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW merupakan orang pertama yang paling berpengaruh di dunia. Hanya dalam 23 tahun memulai perjuangan dari nol, 13 tahun di Mekah, yang waktu itu sama sekali belum mengetahui tentang Islam. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah kurma yang mereka buat sendiri berbentuk seperti Tuhan mereka, Lata, Uzza, Mana, dan sebagainya. Kemudian mereka makan kurmanya. Artinya benar-benar mereka tak tahu tentang agama, tentang etika keislaman. Mulai dari nol, kemudian hijrah ke Madinah, di Madinah selama 10 tahun, dan selama 10 tahun itu kemudian mampu membangun sebuah kekuatan yang luar biasa, peradaban yang luar biasa, hingga pada akhir zaman kenabian, Nabi Muhammad sudah mengirim surat ke berbagai negara, surat kenegaraan, ke Mesir, ke Syam, ke Persia, Romawi, luar biasa. Dan itu diakui bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin umat, pemimpin sebuah negara besar. Hanya dalam jangka 23 tahun, Nabi Muhammad mampu menyatukan berbagai kabilah suku-suku yang ada di dunia Arab. Kemudian muncul zaman Khulafaur Rasyidin, muncul zaman Utsman, di mana pada masa Umar bin Khattab Persia sudah dapat dihancurkan, dikalahkan. Kemudian negara kekaisaran Romawi, kekuasaannya semakin menyempit. Sebagian wilayah yang ada di Syam kemudian masuk ke dunia Islam, bahkan kemudian seluruh daerah Syam masuk ke dunia Islam, Mesir masuk dunia Islam, Afrika Utara masuk dunia Islam, sangat luar biasa. Bahkan pada masa Abbasiyah itu ilmu pengetahuan Islam sangat berkembang pesat, luar biasa. Dilakukan penerjemahan berbagai cabang ilmu pengetahuan, baik yang berasal dari Romawi, maupun Yunani, maupun Persia, maupun India. Ilmu dari manapun ditangkap oleh umat Islam sebagai sebuah permata. Maka pada masa Abbasiyah ini bukan hanya ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan hanya tafsir, bukan hanya ulumul Quran, ulumul hadis, fikih, bahasa, sastra, namun juga sains berkembang dengan sangat pesat. Di kota-kota besar Islam seperti di Mesir, Kairo, di Syam, di Asfahan, di Irak, selalu ada laboratorium besar
yang bertujuan untuk sebagai pusat penelitian ilmiah. Badan-badan astronomi menjadi ciri khas peradaban Islam. Semacam NASA-nya saat ini. Itu menjadi ciri khas dunia Islam pada waktu itu. Islam tidak memandang yang namanya ini ilmu pengetahuan dari Barat, dari Yunani, dari Romawi, tidak. Bahkan di dalam bukunya Ibn Rus, seperti yang pernah saya sampaikan sebelumnya, dalam bukunya Faslul Maqal, Bima Benasyari Walik Mawal Itisol. Di situ disampaikan secara gamblang oleh Ibn Rus bahwasanya umat Islam diperkenankan, diperbolehkan untuk mengambil berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dari non-muslim. Kemudian tugas umat Islam setelah menerima berbagai macam cabang ilmu pengetahuan adalah melakukan penelitian terhadap berbagai macam cabang pengetahuan tersebut. Apakah pengetahuan itu sudah sesuai dengan standar ilmiah atau tidak? Jika tidak, maka dicarikan yang memang sesuai dengan penelitian ilmiah pada waktu itu. Jika tidak, jika sudah sesuai, tinggal kemudian dikuatkan dan dikembangkan. Namun yang pasti, menurut Ibn Rus, bahwasanya berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang datang dari non-muslim itu, baik yang sudah sesuai dengan standar ilmiah ataupun yang tidak sesuai dengan standar ilmiah, umat Islam tetap merujuk ataupun mengembalikan perkataan, pernyataan, penemuan ilmu itu kepada empunya. Jika itu pernyataan Archimedes, akan dikatakan itu pernyataan Archimedes. Jika itu pernyataan Plato, dinyatakan itu sebagai pernyataan Plato. Jika ini adalah penemuan Aristo, maka akan dikatakan ini adalah penemuan Aristoteles. Dilarang menurut Ibn Rus dan juga menurut Ibn Salah menisbatkan penemuan cabang ilmu pengetahuan yang ia itu dinukil dari peradaban lain, dari bangsa lain, dari ulama lain, kemudian diaku-aku bahwa itu adalah penemuan sendiri. Ini tidak diperkenankan secara amanah ilmiah. Karena ini bertentangan dengan amanah ilmiah. Oleh karena itu, ketika kita membaca kitab kuning, kita akan selalu menemukan berbagai pendapat para ulama dan selalu dinisbatkan kepada empunya, kepada orang yang mengatakan berpendapat demikian. Karena memang dari awal para ulama kita melarang, mengharamkan, menisbatkan ilmu yang diambil dari orang lain kemudian dinisbatkan kepada dirinya sendiri. Ilmu pengetahuan dengan agama di dunia Islam selalu berjalan seiring. Tidak pernah terjadi di dalam dunia Islam benturan antara dewan, antara ulama, antara saintis dengan agama. Karena agama sesungguhnya selalu mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Tentu ini berbeda dengan apa yang pernah terjadi di dunia barat di abad pertengahan, di mana ketika mulai perkembangan saintis di Eropa, terutama pasca Ibn Rus, yang kemudian muncul gerakan tahun 1200-an, yang kemudian muncul gerakan Ar-Rusdiyah kalau istilah bahasa Arabnya itu, atau para pengikut Ibn Rus yang sangat mengagungkan akal dan penelitian ilmiah, kemudian muncul para saintis yang secara teori menemukan berbagai macam pengetahuan yang ternyata berbeda dengan dewan gereja. Mohon maaf di sini azan, saya berhenti sejenak.
Baik, kami lanjutkan. Pada abad pertengahan, saya sampaikan lagi bahwasanya ada beberapa penemuan yang sesungguhnya itu sudah ditemukan oleh umat Islam sebenarnya. Terkait dengan bumi bulat, terkait bahwasanya bumi yang mengitari matahari. Ini ternyata bertentangan dengan Dewan Gereja, sehingga kemudian para saintis baik yang ditangkap seperti Galileo yang kemudian dibakar hidup-hidup. Nah, ini tidak pernah terjadi di dunia Islam. Sehingga kemudian para saintis di dunia barat ini melakukan semacam pemberontakan terhadap Dewan Gereja dan muncul ide-ide kemudian pemikiran-pemikiran yang menyatakan bahwasanya ilmu pengetahuan itu bertentangan dengan doktrin-doktrin agama. Maka muncullah kemudian sekularisasi yang ada di dunia barat, bahwasanya ilmu itu adalah ilmu pengetahuan secara umum, Dewan Gereja ya Dewan Gereja. Antara Dewan Gereja yang ngurus agama, ngurus spiritual itu berbeda dengan saintis yang ngurus ilmu pengetahuan yang sifatnya empirik. Ini tak pernah muncul di dunia Islam. Kalau kita lihat di dunia Islam itu yang namanya Ibnu Rushd, seorang filosof, namun beliau juga seorang usuli. Beliau juga seorang mufassir. Beliau juga seorang faqih. Luar biasa. Dan ini jarang terjadi di barat. Kalau kita melihat penulisan ataupun buku-buku saintis Islam seperti Al-Qanun fit Tibb karya Ibnu Sina, di awal-awal bukunya muqaddimahnya selalu mencantumkan tentang pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada salawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan rasa syukurnya terhadap ilmu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Bisa dilihat secara langsung, juga bisa dibuka di bukunya Al-Hay'ah. Kalau Al-Qanun fit Tibb ini terkait dengan ilmu kedokteran karya Ibnu Sina, kalau Al-Hay'ah ini terkait dengan ilmu astronomi juga karya Ibnu Sina. Hal ini juga bisa dilihat karya-karya Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, dan lain sebagainya. Mereka tetap mengaitkan antara ilmu pengetahuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sejarah Islam tidak pernah ada yang namanya sekularisasi ilmu pengetahuan, memisahkan ilmu dengan agama, tak pernah terjadi. Di barat pada akhirnya setelah muncul sekularisasi ilmu pengetahuan, di mana ilmu hanya untuk ilmu, kemudian muncul juga sekularisasi dalam bidang politik, di mana politik itu kerjaannya adalah mengurus rakyat, bangsa, sementara gereja cukup untuk mengurus spiritual saja. Di dunia Islam pun tak pernah terjadi perpisahan antara negara dengan agama, karena sejak masa Nabi Muhammad, kemudian para khulafaur rasyidin, kemudian Bani Umayyah, kemudian Bani Abbas, kemudian Utsmaniyah, peradaban Islam yang terbentang dari Eropa sampai Asia, sampai Afrika, yang kemudian menumbuhkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, tak pernah terjadi pemisahan antara politik dengan agama ataupun sains dengan agama. Maka kalau kita lihat memang ada beberapa perbedaan sikap para saintis Muslim terkait dengan agama dengan saintis Barat terkait dengan
agama. Saintis Muslim itu tak ada yang kemudian ingkar terhadap Tuhan. Sementara kalau kita lihat saintis Barat, akhirnya banyak yang kemudian ingkar kepada Tuhan. Muncul ilmuwan-ilmuwan seperti Marxis yang justru mengatakan bahwasanya agama itu sebagai candu ilmu pengetahuan. Tuhan telah mati. Itu perkataan siapa? Beberapa filsuf Barat sampai mengatakan Tuhan telah mati. Urusan politik menurut Rousseau, salah seorang filsuf Barat juga, mengatakan urusan politik itu merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat atau antara penegak hukum. Kemudian Machiavelli semacam mengatakan bahwasanya yang namanya politik itu terkait dengan maslahat. Apapun yang mengandung maslahat secara politik itu boleh dikerjakan meskipun itu bertentangan dengan norma-norma dan nilai kemanusiaan. Di dunia Islam nggak pernah muncul orang semacam Rousseau, Machiavelli, Marxis, karena memang dari awal tidak pernah ada pemisahan antara ilmu pengetahuan dengan agama. Agama terkait dengan etika ketuhanan. Kalau kita lihat juga di Barat muncul semua teori-teori yang mengatakan semisalnya manusia berasal dari kera. Darwin. Padahal kalau secara penelitian ilmiah, dan ini pernyataan Darwin ini ternyata banyak diterima oleh banyak kalangan dan menjadi dan dikaji, diajarkan, didiktat-diktat SD, SMP, seakan-akan menjadi sebuah kebenaran. Padahal jelas ini bertentangan dengan akidah Islam yang mengatakan bahwasanya manusia itu berasal dari Nabi Adam. Tidak ada Islam manusia kok dari kera. Kalau manusia dari kera, kemudian muncul teori evolusi, siapa yang kuat itu yang menang, maka itulah sungguhnya memang cikal bakal peradaban Barat modern, di mana mereka itu selalu menitik beratkan kepada siapa yang kuat, maka itu yang akan menang. Siapa yang kuat itu dari bidang apapun, politik, ekonomi, sosial, budaya, ini adalah imbas daripada pemisahan antara ilmu dengan agama itu tadi. Maka jangan kaget jika terjadi pembantaian di Irak, pembantaian di Afghanistan, di Suriah, hanya untuk apa? Untuk mencari ladang minyak, untuk melanggengkan politik kekuasaan, menghegemoni dunia, ataupun liberalisasi ekonomi, dan lain sebagainya. Jangan kaget, hanya karena untuk kepentingan politik negaranya mengorbankan berbagai jutaan manusia di dunia. Dilalai kebetulan ya dunia Islam, kalau enggak ya dunia ketiga di Afrika. Dieksploitasi tanahnya. Kalau orangnya, negaranya tidak mau tunduk, diembargo. Kalau masih diembargo, masih belum puas juga, diserang secara militer. Kan itu yang terjadi kayak di Irak, di Afghanistan, ya kan? Dan itu yang terjadi juga saat dunia Islam juga di bawah imperialis Barat selama ratusan tahun. Maka kemudian jika muncul jargon-jargon kalau umat Islam teroris, agama Islam, agama teroris, itu sekadar untuk memutarbalikkan fakta. Siapa yang membantai suku aborigin? Siapa yang membantai suku Indian? Tidak pernah terjadi di dunia Islam, umat Islam membantai sampai istilahnya itu genosida, ingin menghabiskan sebuah suku, bangsa, hanya untuk kepentingan politik, ekonomi, tidak pernah terjadi di dunia Islam. Umat Islam ketika masuk ke Mesir, Mesir menjadi maju. Umat Islam ketika masuk ke Cordoba, Cordoba jadi maju, Spanyol. Masuk ke Irak, Irak jadi maju. Masuk ke Asia Tengah, Asia Tengah jadi maju. Masuk ke Iran, Iran jadi maju. Jadi di mana umat Islam masuk ke sebuah wilayah, maka wilayah tersebut justru akan maju secara peradaban. Berbagai macam cabang ilmu pengetahuan dikembangkan. Dan umat Islam selalu toleran terhadap non-Muslim.
Hal ini karena terikat dengan norma di dunia Islam atau di ajaran Islam, bahwasanya Islam itu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin maksudnya adalah menjadi rahmat, kasih sayang, bukan hanya manusia. Alam itu satu manusia. Alam itu bukan hanya manusia, alam itu seluruhnya. Ya, kepada sesama manusia, kepada alam sekitarnya, juga ke binatang. Jadi kalau umat Islam itu berkuasa sejatinya, semestinya itu tidak ada eksploitasi terhadap lingkungan secara berlebihan, karena itu terlarang. Ada etikanya. Ketika melakukan penambangan ada etikanya. Ketika menyembelih binatang ada etikanya. Semua diatur secara lengkap oleh Islam. Tidak boleh kemudian binatang biar cepat untuk kemudian nyembelih kambing biar cepat masukkan ke pabrik, sembelih sama pabrik, digiling langsung, itu nggak boleh di dunia Islam. Ada etika, harus baca bismillah, kemudian pisaunya tajam dan lain sebagainya. Etika-etika itu muncul karena ilmu di dalam Islam memang dari awal terikat dengan Tuhan, sehingga apapun kita harus mengikuti norma dan kaidah serta perilaku yang ditentukan oleh Tuhan untuk umat manusia. Dan aturan-aturan Tuhan itu selalu demi kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membuat mudarat bagi umat Islam. Tak ada. Ketika Allah mengharamkan khamar itu juga demi kebaikan manusia. Ketika Allah mengharamkan babi juga demi kemaslahatan umat manusia. Ketika Allah mengharamkan judi juga demi kemaslahatan umat manusia. Setelah kemudian di barat muncul ideologi-ideologi semacam Rousseau, Machiavelli, kemudian Darwin, kemudian muncul Marxis yang anti terhadap agama, yang dimana di negara-negara yang pernah menerapkan ideologi komunis, agama apapun itu diperangi. Karena agama sekali lagi oleh Marxis dianggap sebagai candu dalam kehidupan dan agama dianggap sebagai musuh peradaban. Ketika hendak maju, maka agama yang pertama kali harus diberangus. Agama apapun, entah Islam, Kristen, Yahudi, dan lain sebagainya. Ini Marxis. Karena mereka melihat bahwasanya alam raya ini bergerak secara natural, mengikuti teori-teori alam. Tidak ada campur tangan Tuhan sama sekali. Kemudian saat ini, abad 20, muncul berbagai macam filsafat modern terkait dengan pragmatisme seperti yang digembar-gemborkan oleh John Dewey. Kemudian salah seorang filosof juga dari Jepang, Fukuyama, yang kemudian menulis sebuah buku tentang berakhirnya peradaban, di mana peradaban baratlah yang akan menguasai dunia saat ini. Peradaban barat maksudnya adalah peradaban dari Eropa dan Amerika yang menggunakan sistem Ra'samaliyah kapitalis. Jadi sistem-sistem barat ini yang kemudian menguasai seluruh dunia. Sayangnya, ini yang menjadi disayangkan. Meskipun Islam itu tidak pernah, umat Islam tidak pernah mengalami fase-fase kehidupan seperti barat, namun dunia Islam banyak yang mengekor, yang mengcopy paste peradaban barat apa adanya. Sehingga kemudian muncul pragmatisme di dunia Islam, bahkan sebagian kemudian anti terhadap agama, memusuhi agama, seakan-akan agama benar-benar menjadi candu bagi masyarakat. Dulu tahun 70-an, tahun 60-an, ideologi Marxis ini banyak berkembang di berbagai dunia Islam, termasuk di Indonesia, di Mesir, di Irak, dan lain sebagainya. Marxis menjadi kebanggaan meskipun dimodifikasi, yaitu dengan sistem yang namanya sosialis.
Jadi sosialis itu semacam komunis yang masih bertuhan. Diterapkan di Libya dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya berbagai macam ideologi barat itu banyak memiliki sisi-sisi kropos negatif. Pada tahun 1989 Uni Soviet hancur runtuh. Secara otomatis ideologi Marxis di dunia termasuk di dunia Islam juga mengalami keruntuhan. Dulu ketika Marxis masih hebat-hebatnya, banyak sekali para ulama Islam yang membebek dengan ideologi Marxis sehingga banyak muncul berbagai macam buku tentang Islam dan Marxisme, Islam dan sosialisme, dan lain sebagainya. Seakan-akan ajaran Islam itu sekedar dicocok-cocokkan dengan isme-isme yang berasal dari Barat. Saat Rusia, Uni Soviet runtuh, demokrasi liberal Barat yang berkembang, sekarang yang muncul adalah para pemikir Muslim mencocok-cocokkan ideologi Islam dengan demokrasi liberal. Banyak muncul buku-buku tentang Islam dan demokrasi. Padahal kalau kita mau membuka sejarah Islam terkait dengan politik Islam, tata cara Islam mengatur politik, itu sudah dikaji secara mendetail oleh para ulama Islam. Mustahil selama 1400 tahun lamanya umat Islam menguasai dunia, kok tidak ada sistem politik ini, mustahil. Andai kita mau membuka satu buku saja tentang buku ilmu kalam, di bagian belakang selalu dibahas bab tentang al-imamah atau sistem politik Islam. Imam Mawardi telah menulis buku secara apik tentang politik Islam dalam bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ibnu Taimiyah telah menulis buku judulnya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah, politik Islam. Ibnul Qayyim muridnya telah menulis buku secara apik juga dengan judul Turukul Hukmiyah. Para ulama-ulama lain juga sudah banyak yang menulis seperti Imam Haramain, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Banyak sekali kalau kita mau membongkar-bongkar turos Islam bertebaran buku-buku yang membahas tentang politik Islam. Dan satu pun di situ tidak ada ide-ide pemisahan antara Islam sebagai ajaran agama dengan gerakan politik. Bahkan Ibnu Taimiyah di dalam bukunya As-Siyasah Asy-Syar'iyyah secara gamblang mengatakan bahwasanya tujuan politik Islam itu adalah untuk melindungi agama dan dunia. Pernyataan Ibnu Taimiyah itu juga senada dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun di dalam kitab Muqaddimahnya, Muqaddimah Ibnu Khaldun, yang dianggap sebagai buku sosiologi pertama di dunia. Juga sama yang disampaikan oleh Al-Mawardi di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyahnya. Memang tujuan didirikannya sebuah negara adalah untuk melindungi agama dan dunia. Maka tidak ada di dunia Islam itu kemudian muncul ide-ide benturan antar negara, antar peradaban seperti yang disampaikan oleh Huntington. Saddam Hadarah kalau bahasa Arabnya itu. Benturan peradaban, enggak ada. Yang ada adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ada adalah kita diperintahkan untuk kemudian saling ta'awun, saling kerjasama dalam kebaikan. Kerjasama antar seseorang, antar lembaga, antar negara, untuk sama-sama kita maju bersama. Maka ketika pada masa Abbasiyah pun beberapa kali terjadi kerjasama perdagangan antara Abbasiyah dan Romawi. Meskipun kadang terjadi ketegangan karena Romawi juga beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang sudah ada sehingga terjadi
pertempuran. Tetapi terkait kerjasama ini sudah dilakukan sejak lama antara dunia Islam dengan non-Muslim. Maka muncul di dalam politik Islam itu apa yang disebut dengan Darul Ahdi atau negara yang memang mempunyai perjanjian kerjasama dengan dunia Islam. Berbeda dengan Huntington, dia menganggap peradaban lain sebagai musuh, peradaban lain itu sebagai ancaman. Bahkan peradaban lain itu dianggap sebagai pemicu supaya kita itu menjadi maju. Tapi dengan cara apa? Saingan tidak sehat. Bahkan ketika tidak ada saingan, harus cari saingan. Ketika dulu blok barat itu muncul, maka ada blok timur. Saingan perang dingin antara blok barat dengan blok timur. Blok timur itulah Rusia dan Uni Soviet dan sekutunya, Eropa Timur, kemudian daerah kawasan timur ya, Cina dan sebagainya. Blok barat itu ya Eropa, Amerika lah. Kemudian mereka-mereka yang mengikuti mereka. Namun setelah kemudian Uni Soviet itu runtuh tahun 1989, dicari siapa kira-kira yang dapat dijadikan sebagai saingan yang bisa dihancurkan, yang supaya kita barat itu semakin maju. Maka muncullah istilah Sodam Hadara, benturan peradaban itu, di mana peradaban lain itu dianggap sebagai saingan, dan saingan utama yang membahayakan terhadap peradaban barat itu adalah peradaban Islam. Karena umat Islam saat ini memang mulai bangkit dalam berbagai macam cabang ilmu pengetahuan. Dulu orang itu secara ekonomi itu membebek ke Uni Soviet atau Barat, namun sekarang ekonomi Islam mulai tumbuh di berbagai belahan dunia. Bukan hanya di dunia Islam, bukan hanya di negara-negara Islam, bahkan di Barat pun kajian ekonomi Islam juga berkembang. Bukan hanya kajian ekonomi Islam, tetapi juga kajian politik Islam, psikologi Islam, dan lain sebagainya itu berkembang pesat. Muncul kemudian Triple IT yang berusaha untuk mengkaji berbagai macam ilmu pengetahuan yang datang dari Barat, kemudian dikaji secara kritis. Selain itu juga Triple IT banyak mengkaji tentang ilmu pengetahuan, menggali ilmu pengetahuan yang tertimbun di dalam turas Islam, yang tertimbun kemudian dimunculkan untuk kemudian dikaji ulang, direkonstruksi ulang supaya sesuai dengan konteks kontemporer. Muncul orang-orang seperti Zakhrul Najjar, ahli di dalam ilmu geologi, yang kemudian menulis tafsir geologi dalam pandangan Islam dengan melihat berbagai macam kajian ayat suci sebanyak 4 jilid. Muncul Tantowi Johari itu lebih lama, kalau Syekh Zakhrul Najjar saat ini, yang juga mengkaji sains Islam secara Islam. Muncul An-Najati yang mengkaji psikologi Islam. Kemudian juga Muhammad Kutub, bukan Said Kutub ya, Muhammad Kutub yang juga berusaha mengkaji berbagai macam fenomena dunia Islam atau sosiologi Islam dari kacamata Islam. Bahkan Hasan Hanafi yang sering diidentikan sebagai seorang yang sekuler pun mencoba untuk membuat sebuah kajian baru yang disebut dengan al-istighrab atau oksidentalisme. Apa itu oksidentalisme? Oksidentalisme adalah sebuah kajian yang menjadikan Barat sebagai objek pengetahuan. Oksidentalisme ini merupakan lawan dari orientalisme. Kalau orientalisme itu menjadikan Timur sebagai objek kajian, maka sebaliknya oksidentalisme menjadikan Barat sebagai objek kajian. Jangan dikira bahwa Barat itu dengan berbagai macam peradaban yang seakan-akan gemilang. Itu mereka gemilang, belum tentu bahwa dalamnya peradaban Barat adalah bobrok. Oleh karena itu salah seorang filosof Prancis, Roger Jarudi, menulis banyak buku yang mengupas tentang kelemahan-kelemahan peradaban Barat dan menyatakan bahwasanya saatnya Islam memimpin peradaban dunia. Kenapa Roger Jarudi sampai menulis buku demikian? Roger Jarudi adalah seorang awalnya, beliau itu pernah sebagai seorang Kristen, pernah menjadi seorang ateis.
orang Prancis. Dan tahun 1979 kalau tak silap beliau masuk Islam. Ketika berada di Aljazair, berinteraksi dengan umat Islam Jazair, di sana mendapatkan berbagai macam inspirasi tentang nilai-nilai keislaman. Dia melihat bahwasanya peradaban Barat itu banyak bobroknya, terutama dari sisi spiritualitas. Manusia itu sesungguhnya terdiri dari materi dan non-materi, terdiri dari hal yang fisik dan non-fisik. Boleh jadi secara peradaban materi maju pesat, tetapi hatinya kosong, manusia tidak mengetahui tujuan hidup dia. Ketika ia tak mengetahui tujuan hidupnya, maka hidupnya itu tidak ada rasa kebahagiaan. Bingung. Maka kalau kita lihat bahwasanya negara-negara yang mempunyai stres tinggi dan bunuh diri tertinggi, itu negara-negara non-muslim, baik Jepang, baik Swedia, baik Korea Selatan, dan lain sebagainya, negara-negara barat. Mereka materi punya, tetapi mereka bingung, tujuan hidup itu apa, nggak ada. Kosong. Disinilah Islam itu berperan, karena Islam itu sebagai sebuah agama melihat sesuatu berdasarkan materi dan non-materi. Manusia itu dilihat dari dua sisi. Manusia sebagai yang tercipta dari materi, dari tanah, tetapi wa nafakhtu fi ruh, dan ditiupkan roh di dalamnya. Ada roh yang menjadi spirit pergerakan manusia. Ya kan? Ada sisi itu yang harus diisi. Karena ketika roh ini tidak diisi, maka akan menimbulkan kekosongan spiritual, yang ketika kekosongan spiritual ini dibiarkan akan menimbulkan berbagai macam kebobrokan moral. Kebobrokan moral di Barat ini merupakan salah satu imbas dari sekularisasi ilmu pengetahuan. Sayangnya, di Indonesia sekularisasi ilmu pengetahuan itu juga mulai merebak. Di SMP, SMA banyak sekali mereka itu anak-anak kita yang mungkin nilai saintisnya tinggi, tetapi suruh menyebutkan rukun Islam juga nggak bisa, nggak tahu. Suruh menyebutkan rukun iman juga nggak bisa, nggak tahu. Etikanya akhirnya bobrok, pergaulan bebas di mana-mana. Seorang siswa mengerjain gurunya. Jadi sebenarnya pandangan kita tentang ilmu ini ketika salah, implikasinya luar biasa. Implikasi politik, implikasi sosial, implikasi psikologi, implikasi secara etika. Banyak sekali implikasi yang ditimbulkan akibat pemisahan ilmu dengan agama ini. Sejatinya kita punya turas Islam yang luar biasa. Umat Islam punya buku-buku panduan yang sesungguhnya tinggal kita gali untuk kemudian kita kasih ulang, kita sesuaikan dengan konteks kontemporer untuk menjadi salah satu solusi terhadap berbagai krisis moral yang ada di dunia ini, termasuk juga di dalam pendidikan di Indonesia. Tawuran pelajar dan lain sebagainya, itu kan dia karena belajar matematika, belajar matematika aja. Belajar sosial ya belajar sosial aja. Jadi tidak ada rasa bahwasanya ilmu itu dari Allah dan saya belajar itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, tuh nggak ada rasa seperti itu. Karena nggak ada hilang rasa itu, ya sudah belajar aja. Akhirnya ketika menjadi orang pintar berada di dalam pemerintahan, ujung-ujungnya apa? Korupsi. Kenapa bisa korupsi? Ya karena memang tidak ada nilai ilmu. Dia punya ilmu manajemen, gunanya untuk apa? Menipu orang. Yang penting dia bisa kaya, bisa menikmati kehidupan. Hanya untuk itu, hanya untuk dunia. Sebagai tipu daya untuk menipu orang, ya dia umroh, dia ikut haji, padahal dari hasil korupsi. Orang haji dari hasil korupsi, umrah dari hasil korupsi, itu ibarat orang wudhu dengan air kencing. Nggak sah itu wudhunya. Umroh hanya umroh politik, haji politik hanya untuk menutupi. Kalau dia korupsi, itu ibaratnya juga wudhu dengan air najis, tidak sah.
Ini semua merupakan akibat dari pandangan ilmu itu yang tidak disandarkan kepada Allah. Maka dari awal itu kalau kita melihat buku-buku Islam, umumnya ilmu itu masuk bab pertama. Dalam Ihya Ulumuddin itu masuk bab pertama. Di dalam ilmu-ilmu kalam itu ilmu itu masuk bab pertama. Dan di dalam ilmu itu nanti selalu disebutkan ada namanya ilmu yang terkait dengan Allah yaitu ilmu qadim, dan ilmu yang terkait dengan manusia yaitu ilmu hadis, yaitu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Itu masuk ke bab pertama. Kenapa? Karena manusia itu tugas utamanya membangun peradaban di muka bumi, itu harus disandarkan oleh ilmu. Dan ilmu itu datangnya dari Allah, bukan dari hasil murni umat manusia. Karena ketika memisahkan antara ilmu dengan Tuhan, hasilnya seperti di barat, terjadi krisis moral yang sangat luar biasa. Krisis politik yang luar biasa. Ilmu hanya digunakan untuk ilmu, ilmu digunakan untuk membangun berbagai macam senjata-senjata kimia, senjata biologi, nuklir, dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya hanya digunakan untuk membantai umat manusia. Yang rugi adalah umat manusia. Maka nilai ilmu, tujuan ilmu, etika ilmu, ini benar-benar harus diajarkan sejak dini mungkin, sejak SD, SMP, SMA, supaya orang itu tahu belajar itu untuk apa. Ulama-ulama kita sudah banyak menulis buku tentang etika ilmu. Ada kitab Ta'limul Muta'alim yang sangat melegenda, yang itu semestinya menjadi muqarrar sebagai diktat wajib untuk anak-anak kita, bukan hanya di pesantren, bukan hanya di madrasah ibtidaiyah aliyah, tapi juga di sekolah-sekolah umum. Itu sejatinya diajarkan supaya kita itu tahu belajar ini gunanya untuk apa, dan nanti caranya bagaimana, secara etika ilmu itu bagaimana, supaya ketika menjadi seorang saintis, supaya menjadi seorang politisi tidak korupsi, supaya menjadi saintis tidak kemudian menjadi saintis yang anti Tuhan. Baik, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mari kita lanjutkan dalam sesi dialog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wahyudi atas materinya. Kemudian kita lanjut kepada sesi diskusi. Kepada Bapak Ibu, apabila ingin bertanya, silahkan dapat langsung bertanya kepada Ustadz atau dapat pula menuliskannya pada kolom komentar di chat maksudnya. Semoga silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Baik, untuk mengawali mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan Ustadz terkait dengan ilmu tadi, bahwa hakikatnya ilmu itu dari Allah. Tadi Ustadz sudah sampaikan di awal. Namun kenapa ilmu pengetahuan yang sekarang kita ketahui ini sering dilekatkan kepada orang-orang yang muslim, yang mana notabene mereka itu jauh dari Allah, begitu Ustadz. Dan kemudian sebenarnya apa sih yang menjadi concern daripada dunia Islam saat ini terkait ilmu pengetahuan? Karena tadi Ustadz sebutkan sebenarnya sudah banyak kajian-kajian tentang Islam yang mulai bangkit seperti itu. Tapi apakah itu hanya dalam ranah teoritis saja, dalam artian kalangan elit yang membahasnya, sehingga tidak masuk kepada ranah pengamalannya seperti itu, Ustaz? Terima kasih. Sejak terjadi revolusi industri di Eropa tahun 1800-an, memang Eropa itu mengalami perkembangan luar biasa. Setelah Perang Dunia II, Amerika kemudian mengalami perkembangan luar biasa, baik secara ilmu pengetahuan maupun teknologi. Dan dunia Islam secara jujur memang mengalami kemunduran. Kemunduran dunia Islam dilatar belakangi oleh banyak faktor. Di antaranya adalah kalah perang karena menjadi bangsa terjajah, hampir seluruh dunia Islam itu berada di bawah imperialisme Barat. Dan yang kedua memang sesama umat Islam juga terjadi perpecahan, dan yang ketiga adalah kurangnya perhatian terhadap ilmu pengetahuan, padahal sebelumnya pada masa Abbasiyah, pada masa Bani Umayyah, ilmu pengetahuan itu menjadi poros utama. Namun kemudian di akhir-akhir abad ke-17, 18, 19 itu terjadi berbagai macam persoalan, terutama dari sisi pendidikan. Nah,
Karena dari situ kemudian Barat kemudian berkembang pesat, termasuk dari sisi sains dan teknologi. Umat Islam terbelakang. Karena umat Islam terbelakang, ya akhirnya kita membebek segala sesuatu itu ya ikutin aja gitu. Padahal kalau menurut Ibn Rus, boleh kita itu copy paste dari Barat, tetapi kemudian kita juga harus kreasi, menciptakan hal-hal baru. Tapi umat Islam sampai saat ini masih banyak yang belum mampu untuk kemudian menciptakan hal-hal baru. Bahkan ada kecenderungan di sebagian besar dunia Islam itu, kalau ingin maju, ingin mapan secara pengetahuan, itu harus tinggal di Barat. Entah Eropa, entah Amerika. Kenapa bisa demikian? Pertama, politik yang tidak mendukung. Yang kedua, sarana juga yang tidak mendukung. Maka orang-orang yang mendapatkan Nobel di dunia Islam itu, seperti Abdul Salam yang dari Pakistan, maupun Zafrul Najar yang dari Mesir. Zafrul Najar ini mendapat Nobel Fisika. Bukan Zafrul Najar, mohon maaf. Salah seorang Mesir mendapat Nobel Fisika, saya lupa namanya. Itu mereka berkembangnya di Barat, bukan di dunia Islam. Kenapa demikian? Karena kita tidak punya fasilitas yang memadai. Di NASA itu banyak para ilmuwan Muslim juga di sana. Jadi ya gimana, serba susah sebenarnya. Umat Islam memang sekarang masih terseok-seok lah untuk bangkit. Harapannya itu sesungguhnya adalah Indonesia, Malaysia. Kenapa demikian? Karena Indonesia, Malaysia ini jauh dari pusaran konflik. Kalau sebagian para ilmuwan itu mengatakan bahwasanya Islam akan bangkit di Asia Tenggara, Indonesia dan Malaysia, secara kajian sosial politik itu sangat-sangat masuk akal. Timur Tengah ini sulit diharapkan karena pergolakan politiknya luar biasa. Hanya Mesir sekarang cukup mulai bergerak, berbagai macam proyek-proyek besar mulai digalakkan. Mudah-mudahan juga Mesir bisa menjadi gawang untuk kemajuan peradaban Islam ke depan. Selain Mesir, ya mungkin Turki, Iran, Saudi sendiri juga sudah lumayan sebenarnya. Cuman persoalannya itu di Timur Tengah itu konflik politiknya luar biasa. Mereka punya musuh bebuyutan yang bercokol di Israel. Jadi susah ini, rawan konflik. Kalau Indonesia Malaysia itu lebih cenderung stabil, maka ilmu pengetahuan di Indonesia sebenarnya untuk berkembang itu secara kondisi sangat bagus lah. Dan ini sesungguhnya juga sudah diprediksi oleh Malik bin Nabi, salah seorang sosiolog yang berasal dari Jazair, yang menyatakan bahwasanya Islam itu akan bangkit di sana, di Indonesia dan Malaysia. Itu padahal beliau itu hidup tahun 40-an, 50-an, tetapi sudah memprediksi hal itu. Kenapa? Karena melihat bahwasanya konflik di Timur Tengah itu luar biasa. Ya, kita harapkan Indonesia ini sebagai negara yang jauh dari pusaran konflik, umat Islamnya juga nyadar bahwa mereka itu punya potensi besar untuk maju. Kalau saya sendiri sebenarnya optimis. Memang kalau di tanah air itu sering mencaci sesama satu sama lain, sama kelompok dengan pemerintah dan sebagainya. Padahal di dunia Islam itu Indonesia itu sungguhnya dihormati. Di Mesir itu Indonesia dihormati. Karena dia sebuah negara masuk G20 yang bisa menciptakan, menemukan berbagai macam ilmu pengetahuan yang bisa membuat pesawat di dunia Islam itu siapa? Ya Indonesia. Bisa buat pesawat sendiri, bisa buat tank-tank sendiri. Sekarang bisa buat ya macam-macam lah, motor listrik sendiri. Jadi kita itu kalau saya sendiri sebenarnya optimis. Meskipun di dalam negeri terjadi cekcok apa macam-macam, tetapi saya tetap optimis bahwasanya umat Islam Indonesia khususnya dan Malaysia itu akan bangkit. Karena memang kalau kita melihat sejarah masa silam, di mana Islam datang di suatu tempat, maka di situ akan memimpin peradaban. Di Mesir pernah, di Irak pernah, di Syam pernah, Andalus pernah, Asia Tengah pernah, Indonesia ini belum. Maka saya optimis Islam di Indonesia itu akan memimpin peradaban dunia. Ini. Yang kedua mungkin ya memang itu perlu perjuangan ya, perlu perjuangan dari para tokoh umat Islam untuk kemudian mampu bangkit, mampu bersaing dengan berbagai macam perkembangan dunia saat ini. Kalau Abu An-Nadawi dalam bukunya Madza khosarul alam bin khitatil muslimin,
belum menyampaikan kan apa sih ruginya dunia Islam dengan mundurnya, apa sih ruginya dunia dengan mundurnya umat Islam. Di situ disebutkan tentang berbagai macam sebab mundurnya umat Islam, dan dunia itu sesungguhnya mengalami krisis akibat kemunduran umat Islam. Tetapi dari mana kita memulai? Muhammad Al-Ghazali mengatakan untuk kita bisa bangkit, kita harus memulai dari mana? Dari akhir barat mengakhiri. Dari akhir barat mengakhiri, kita harus mulai dari sana. Bukan kemudian kita memulai dari peradaban Islam Abbasiyah, nggak bisa. Udah banyak teori-teori pengetahuan yang sudah gugur. Sudah mulai banyak muncul teori-teori pengetahuan baru yang lebih modern. Maka memulainya itu menurut Muhammad Al-Ghazali adalah dari akhir barat itu mengakhiri. Tetapi memang hal itu bukan perkara yang mudah, butuh perjuangan, kesadaran umat Islam untuk kemudian mampu menyadarkan diri supaya kita itu bisa maju. Karena memang dalam kondisi saat ini itu masih banyak juga dunia Islam yang buta huruf. Kalau di Barat itu buta huruf itu ya nggak bisa main komputer, teknologi apa yang buta huruf. Kalau di dunia Islam itu benar-benar masih ada yang nggak bisa baca tulis. Di Mesir saja mungkin yang nggak bisa baca tulis bisa 50%, benar-benar nggak bisa tulis gitu. Ini kan naif gitu. Di banyak negara Afrika juga masih banyak yang buta huruf, yang nggak bisa baca tulis. Kalau kita itu nggak bisa baca tulis, gimana mau meraih ilmu pengetahuan kan? Ya susah. Maka memang benar sejak awal itu Islam itu menitik beratkan pada ilmu pengetahuan. Itu sangat benar sekali, sangat tepat sekali. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kembali kami sampaikan kepada Bapak Ibu, apabila ingin bertanya, silahkan dapat langsung bertanya kepada Ustadz atau dapat menuliskannya pada kolom chat. Baik, apabila belum ada, sebelumnya mohon izin untuk bertanya kembali Ustadz, terkait dengan tadi sedikit disinggung bahwasanya sebenarnya kejayaan Islam itu sangat potensial apabila terjadi di Asia Tenggara, mungkin Indonesia atau Malaysia begitu. Salah satu yang melandasinya antara lain adalah karena kondisi atau situasi politik di Asia Tenggara ini yang tergolong lebih aman atau stabil seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih sebenarnya tata cara pengelolaan pemerintahan gitu yang sesuai dengan ajaran Islam, karena tadi disampaikan bahwa demokrasi itu kan sebenarnya dari Barat begitu Ustadz. Nah, di Indonesia ini kan ada kelompok-kelompok yang mereka itu sangat mengagung-agungkan demokrasi, ada juga yang berteriak ingin kembali ke zaman khilafah seperti itu. Nah, menurut pandangan Ustadz sendiri, bagaimana sebenarnya sistem yang sesuai dengan ajaran Islam seperti itu? Terima kasih. Sesungguhnya umat Islam atau Islam sendiri tidak memberikan ketentuan secara pasti aturan politik harus seperti ini. Karena kalau kita melihat bahwasanya Abu Bakar itu dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara Umar bin Khattab itu wasiat daripada Abu Bakar. Kemudian Utsman itu dipilih secara formatur. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu kesepakatan. Jadi antar khalifah sendiri, khalifah yang 4 itu pemilihannya macam-macam. Tapi yang terpenting itu bukan dari sisi pemilihan, tapi bagaimana mampu mengelola negara secara baik. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam sendiri, Bani Umayyah ataupun Bani Abbas ataupun Utsmaniyah itu bentuknya kerajaan. Maka kalau kita lihat di dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun, semua sistem-sistem itu dibenarkan. Yang terpenting adalah bagaimana nilai dan norma Islam itu dapat diterapkan dalam kancah politik. Kalau di Syiah ada namanya wilayatul faqih, di mana wilayatul faqih ini yang terdiri dari para ulama, mereka yang akan menggodok terkait berbagai macam hukum untuk kemudian dapat diterapkan di suatu negara atau negara Iran. Wilayatul faqih itu sebenarnya mirip dengan ahlul halli wal aqd kalau di dunia Islam Sunni. Mereka yang duduk di sana itu adalah para fuqaha yang mengetahui hukum, sehingga tidak ada istilah hal-hal yang diharamkan oleh syariat kemudian dihalalkan oleh parlemen, itu tidak diperkenankan.
ada dua bit, ada standar yang jelas yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hukum yang dihasilkan tidak dibolehkan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Prinsipnya di sini. Adapun bentuknya kerajaan ataupun macam-macam itu silahkan saja. Itu sekedar sebagai sarana, termasuk dengan demokrasi. Tetapi demokrasinya di sini adalah demokrasi yang dimodifikasi, bukan demokrasi liberal ala Barat. Kalau demokrasi itu kan semua dirakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Sehingga ketentuan hukum itu berdasarkan kesepakatan rakyat. Tidak ada dua bit standar. Kalau di dunia Islam harus ada standarnya. Apa itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Maka kalau di Iran untuk menjadi seorang yang duduk di parlemen, wilayatul faqih itu bukan sembarangan. Yang jelas nanti ketika di parlemen pun ada standar yang jelas. Tidak boleh kemudian parlemen menelurkan hukum yang bertentangan dengan hukum syariah. Nggak boleh. Kalau demokrasi liberal, itu hukum apa aja boleh. Bertentangan dengan Islam ya boleh selama itu berdasar kesepakatan. LBGT pun sekiranya itu disepakati oleh parlemen, ya sah-sah saja, ya boleh-boleh saja. Homer selama itu disahkan oleh parlemen, ya boleh-boleh saja. Eksploitasi ekonomi yang itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat kecil, rakyat kecil, ya sah-sah saja. Sistem oligarki yang dipimpin oleh sekelompok orang saja, ya sah-sah saja. Ya kan seperti itu. Padahal kan nggak seperti demikian. Ada aturan main, ada etika. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian itu pemimpin dan setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu bukan hanya di hadapan para petinggi di negeri ini, tetapi juga kelak di akhirat. Dan itu yang lebih berat. Maka etika politik ini yang sesungguhnya lebih penting. Tapi dengan munculnya demokrasi liberal ini ya susah. Gitu. Maka sesungguhnya ekonomi Islam itu menjadi alternatif yang harus dikembangkan supaya eksploitasi yang berlebihan ini tidak terjadi. Masa Indonesia yang segede itu yang menguasai ekonomi hanya beberapa gelintir orang, ini kan bertentangan dengan apa ya? Dengan norma ekonomi yang semestinya itu tidak demikian. Kalau kita melihat ada semacam ketidakadilan di mana hasil bumi yang luar biasa hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ini kan sebenarnya kan naif. Sementara di Islam itu mengatur berbagai macam hal. Di antaranya ada zakat, ada sedekah, ada macam-macam lah. Yang ekonomi itu juga tidak boleh yang namanya ihtikar. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Tidak boleh harta itu hanya berputar-putar hanya 9 orang. Nggak boleh. Harta itu harus berputar-putar ke semuanya, termasuk ke masyarakat, ke orang bawah. Nggak boleh kemudian gara-gara minyak goreng, karena satu atau dua orang ingin untung besar, sehingga karena yang menguasai perusahaan hanya beberapa orang, minyak goreng ditarik dari pasaran, sehingga kemudian rakyat kecil tidak bisa menikmati minyak goreng karena harganya sangat tinggi. Nanti ketika harga sudah tinggi, kemudian minyak goreng dijual bebas, dan rakyat harus membeli minyak goreng dengan harga tinggi. Ini kan bertentangan dengan etika ekonomi. Nggak boleh seperti itu. Ini namanya monopoli, istighlal, eksploitasi, atau ihtikar, monopoli. Dan itu kedua-duanya itu diharamkan oleh Islam. Jadi intinya adalah sistem apapun itu yang terpenting mampu menerapkan etika Islam itu sendiri. Ketika etika Islam itu dilanggar, sebaik apapun sistem yang jelek juga jadinya. Katakanlah menggunakan jargon khilafah umpamanya. Tapi kan jargon khilafah juga bingung juga. Jargon khilafah itu ketuanya dipilih secara apa? Secara langsung pakai sistem formatur, kesepakatan beberapa orang alul waktu itu bagaimana? Kan problem juga sebenarnya. Jadi yang terpenting itu sesungguhnya bukan sistemnya, tetapi bagaimana sebuah sistem itu mampu menerapkan nilai dan norma Islam dalam pemerintahan. Jika itu telah terwujud, apapun sistemnya ahlan wa sahlan, tidak menjadi persoalan. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian selanjutnya kepada Bapak Kang Yono, mungkin apabila ingin bertanya, kami persilakan. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz yang telah memberikan pencerahan dan harapan kemajuan Islam ke depan. Ini Ustadz terkait dengan ini mungkin ada beberapa tuduhan atas kemunduran Islam, yaitu terkait dengan pengetahuan dan teknologi
itu munculnya Al-Ghazali dengan dengan tasawufnya. Apakah itu benar, Ustaz? Dan saat ini juga ada beberapa tuduhan-tuduhan misalkan mempelajari filsafat dan juga tasawuf itu itu ada kesesatan seperti itu. Nah ini juga menimbulkan mungkin orang awam dan orang yang baru belajar terkait dengan tidak terbukanya ilmu pengetahuan yang akhirnya membatasi diri seperti itu. Itu kira-kira gimana, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan Al-Ghazali, kalau kita membaca kitab Ihya Ulumuddin, yang paling terkenal kan Ihya, yang sering disalahkan kan Ihya. Bab ilmu. Di situ disebutkan bahwasanya ilmu itu ada yang namanya fardu ain dan fardu kifayah. Silakan bisa dicek di kitab Ihya Ulumuddin bab ilmu karya Imam Al-Ghazali. Ada ilmu yang fardu ain, itu adalah ilmu yang terkait dengan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Jadi seorang muslim itu wajib tahu sholat, wajib tahu puasa, wajib tahu zakat, wajib tahu haji kalau dia memang sudah mampu. Ini ilmu daruri, fardu ain. Kalau seorang muslim kok nggak tahu sholat, nggak tahu puasa, nggak tahu zakat sesuai dengan bidangnya, zakat dengan bidang itu seumpama seorang tani ya, dia harus tahu zakat pertanian itu berapa. Kalau seorang pedagang ya harus tahu zakat perdagangan itu berapa. Kalau seorang peternak ya harus tahu zakat ternak itu berapa. Jadi sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan apa yang dia miliki. Kalau dia nggak tahu itu maka dia berdosa. Ini fardu ain, semua muslim wajib tahu. Yang kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu artinya apa? Artinya ketika seorang dalam suatu wilayah ada 1, 2 orang, 3 orang yang sudah belajar, maka semua umat Islam tidak terkena beban dosa. Tapi ketika suatu wilayah itu tidak ada yang belajar, dosa semua. Di antara yang fardu kifayah itu adalah belajar fisika, matematik, sains dan teknologi dan lain sebagainya. Itu menurut Ghazali itu wajib. Kalau di suatu wilayah kok tidak ada yang memperdalam ilmu-ilmu itu dosa semua itu satu negara. Sores jelas sekali pernyataan Imam Al-Ghazali di kitab Ihya. Tapi seringkali Ghazali masih disalahkan. Ini aneh. Ini yang menyalahkan ini pernah belajar bukunya Ghazali, pernah baca bukunya Ghazali atau tidak? Kan pertanyaan besar itu. Padahal Ihya itu juga sering dianggap sebagai buku tasawuf. Memang di dalam tasawuf Ghazali itu juga membahas tentang uzlah, tetapi itu tasawuf itu adalah terkait dengan ilmu hati. Maka di dalam bab ilmu juga Imam Al-Ghazali menyebutkan dalam Ihya ya, disebutkan begini. Ilmu itu ada namanya ilmu dunia, ada ilmu akhirat. Ilmu dunia itu bukan berarti sains teknologi, itu bukan itu ilmu dunia itu. Itu ilmu yang fardu kifayah. Yang ketika seseorang itu suatu wilayah tidak ada yang belajar, maka seluruh wilayah itu dosa semua. Artinya itu harus ada. Tapi yang dimaksud ilmu dunia itu adalah ilmu yang terkait dengan sesuatu yang ketika hati manusia itu kosong, maka hanya akan mendapatkan pahala dunia. Sholat, niatnya riya. Puasa, niatnya riya. Haji, niatnya riya. Itu dosa semua, itu nggak dapat apa-apa itu. Itu ilmu dunia. Ilmu akhirat adalah ilmu manajemen hati. Ketika orang sholat tapi ikhlas dapat pahala masuk surga kan gitu. Zakat ikhlas maka dapat pahala. Tapi zakat nggak ikhlas, nah, dia hanya dapat dunianya saja, tetapi akhiratnya tidak dapat. Termasuk syahadat itu menurut Ghazali juga bisa menjadi dunia, bisa menjadi akhirat. Kalau dia syahadat sekadar untuk dianggap sebagai seorang muslim, ya itu hanya dapat dunianya saja. Nanti nikahnya bisa menjadi seperti seorang muslim, warisannya seperti seorang muslim, kemudian ketika meninggal dikuburkan seperti seorang muslim, tetapi di akhirat tidak digolongkan sebagai seorang muslim. Ketika dia hanya lisannya saja, tapi hatinya dia tidak muslim. Inilah seorang munafik. Nah, orang munafik itu hanya dunia, tapi tidak dapat akhirat. Jadi ada ilmu dunia,
ilmu akhirat. Nah, ilmu akhirat itu adalah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Manajemen hati ini adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu belum tentu berarti di kita terus uzlah, mengasingkan dari dunia, tidak. Yang namanya Umar bin Abdul Aziz itu seorang kepala negara, tapi tidak ada yang menyaksikan bahwasanya Umar bin Abdul Aziz adalah seorang sufi yang sangat zuhud. Yang namanya Abu Hanifah itu kaya raya, seorang tajir. Tidak ada satu orang pun yang menyaksikan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu seorang yang sangat zuhud. Jadi kekayaan orang sufi itu hanya melihat kekayaan dunia itu di tangan, tetapi tidak masuk ke hati. Sekiranya harta dunia itu lepas dari tangan dia, ya nggak ada masalah, karena semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah. Itu hakikat sufi itu di situ. Jadi dunia itu hanya di tangan, bukan di hati. Tetapi orang-orang yang menyembah harta, dia itu berusaha untuk korupsi lah, manipulasi lah, melakukan eksploitasi lah, melakukan macam-macam. Yang penting dia dapat dunia kan. Nah, ini orang meskipun sholat puasa haji, kalau cara-cara etika untuk mendapatkan harta kayak gitu ya sama aja dia bohong gitu kan. Meskipun dia ikut torikot, zikir sehari 200.000 kali, tapi kalau seperti ini artinya hati dia hanya semu gitu loh, kosong gitu. Ini berarti bukan seorang sufi. Jadi seorang sufi itu bukan berarti mereka yang harus ditorikot, yang harus uzlah, mengisolasi dari masyarakat, yang banyak zikirnya, yang bukan itu. Sufi itu terkait dengan manajemen hati, bagaimana dia bisa ikhlas. Maka ada di dunia sufi itu ada namanya ahwal wal maqamat. Al-ahwal wal maqamat. Al-ahwal itu adalah kondisi spiritual kita, dan al-maqamat adalah tangga spiritual. Kita punya tangga spiritual, namanya tangga tawakal. Spiritual kita sejauh mana tawakal kita itu, sabar, sejauh mana sabar kita itu, ridho, dan lain sebagainya. Jadi ada tangga-tangga supaya kita itu menjadi seorang sufi, nanti terakhirnya kita menjadi seorang al-arif billah, yang kita itu mengetahui Allah Subhanahu wa taala secara ainul yakin. Mengetahui Allah secara sungguhnya, merasakan halawatul iman, nikmatnya, manisnya iman. Artinya bahwasanya sufi itu tidak bertentangan sama sekali dengan ajaran Islam yang memerintahkan kita untuk maju. Para ulama-ulama saintis muslim itu sangat sufistik. Kalau Anda membaca sejarahnya Ibnu Sina, Ibnu Sina ini luar biasa. Beliau suatu kali itu tidak paham tentang teori-teorinya yang ditulis oleh Aristoteles. Baca bersama 40 kali bukunya Aristoteles, dibaca-baca itu enggak paham-paham. Akhirnya dia diundang oleh salah seorang gubernur yang ada di daerah sana, Asia Tengah, karena gubernurnya sakit, suruh ngobatin. Dia obatinlah si gubernur dan sembuh. Maka sebagai bukan pahala saya itu, sebagai gajinya, diantaranya dia boleh membuka atau tinggal di perpustakaan yang ada di kantor gubernur. Pas di sana menemukan buku-buku terkait dengan Aristoteles, terutama yang disyarah oleh Ibnu Bajjah, yang disyarah oleh Al-Kindi. Akhirnya dia paham apa yang disampaikan yang ditulis oleh Aristoteles. Saking senangnya dengan apa yang dia rasakan waktu itu, maka dia bersedekah sangat banyak. Orang-orang miskin sedekah dengan sangat banyak. Kenapa? Karena saking senangnya. Jadi wujud spiritualitas dia itu dengan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan itu dengan apa? Ya dengan bersedekah. Jadi saintis dia, kepakaran dia di dalam astronomi, di dalam kedokteran, di dalam musik dan lain sebagainya itu sama sekali tidak bertentangan dengan nilai spiritualitas dia. Bahkan Ibnu Sina itu juga punya novel yang sangat tasawuf, sangat bernilai tasawuf yang disebut dengan Hayy ibn Yaqdhan. Mohon maaf, Hayy ibn Yaqdhan itu ada 3. Yang satu itu Ibnu Tufail yang nulis, yang ini yang paling terkenal. Dan yang kedua diantaranya adalah Ibnu Sina. Hayy ibn Yaqdhan itu novel filsafat yang sangat bagus, yang mengangkat tentang nilai spiritualitas seorang Muslim. Jadi mereka yang sering mengatakan tasawuf itu bertentangan dengan ilmu pengetahuan,
Ghazali itu sebagai biang kerok pengetahuan, berarti mereka itu belum memahami membaca buku-buku tasawuf atau juga belum membaca buku-buku karya Imam Al-Ghazali. Toh setelah Al-Ghazali juga masih banyak bermunculan para filosof yang luar biasa. Apalagi belajar filsafat menjadi mundur. Setelah Ghazali itu masih ada siapa? Masih ada Ibnu Tufail, masih ada Ibnu Bajjah, masih ada Ibnu Rus, masih ada siapa namanya itu Ibnu Maimun, masih ada Ibnu Taimiyah. Kalau Anda baca dalam buku Ibnu Taimiyah itu Darutaratil Akli wa Naqli, filsafat sekali. Filsafat positivistik lah kalau zaman sekarang istilahnya. Cuma kalau positivistik kan dia anti Tuhan. Kalau Ibnu Taimiyah itu segala sesuatu itu harus dibuktikan secara ilmiah, tetapi tetap mengikatkan diri, mengikatkan antara ilmu yang harus berdasarkan penelitian ilmiah itu dengan Tuhan. Itu bagus sekali. Anda bisa baca dari Utaratil Akli wa Naqli Ibnu Taimiyah, bisa Naqdul Mantiq Ibnu Taimiyah, bisa Aradul Al-Mantiqin karya Ibnu Taimiyah, sangat ilmiah sekali. Masih muncul juga Ibnu Khaldun yang juga sangat luar biasa. Jadi setelah Ghazali itu masih banyak para ilmuwan muslim, para filosof muslim. Kalau kita menuding Al-Ghazali, ya mungkin dia belum pernah membaca bukunya Al-Ghazali atau belum melihat bahwasanya setelah Ghazali itu juga banyak para filosof muslim, banyak ilmuwan muslim. Yang pasti kemunduran kita itu diantaranya karena faktor politik tadi yang saya sampaikan itu, karena kita menjadi bangsa yang terjajah, kalah perang lah gampangnya. Yang namanya orang kalah perang, dijajah gimana mau maju? Sekolah aja susah, mendirikan sekolah aja susah. Di Indonesia yang bisa sekolah itu hanya Belanda. Yang pribumis, yang sekolah hanya orang-orang priayi. Orang kalangan orang-orang miskin, sekolahnya ongkoluru. Hanya untuk 1 sampai kelas 2 SD. Setelah itu udah. Yang penting bisa baca tulis, bisa untuk jual beli, cukup. Nah kayak gini kok mau maju, ya susah. Jadi faktor utama itu ya karena kita kalah perang itu. Jangan kemudian karena kita kalah perang kok kemudian kita yang disalahkan Ghazali, yang disalahkan para tokoh-tokoh sufi, Imam Qushairi, yang disalahkan, ya nggak fair namanya. Karena kalau kita melihat buku-buku Al-Ghazali juga tidak ada yang demikian. Memang Al-Ghazali itu menyerang filsafat, tetapi serangannya filsafat itu secara filsafat. Yang diserang Al-Ghazali itu tentang qudumul alam, tentang apa? Tentang bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan dengan roh dan jasad, dan bahwasanya Allah itu mengetahui juz'iyat wal kulliyat. Tidak ada serangan Ghazali ke saintis, itu nggak ada. Tetapi yang diserang Al-Ghazali adalah filsafat metafisik. Filsafatnya Ibnu Sina, filsafatnya Al-Kindi, terutama Ibnu Sina. Itu yang diserang, tapi yang terkait dengan metafisik. Bukan filsafat-filsafat yang terkait dengan fisika, tidak ada. Sehingga dalam Ihya pun tetap mempelajari kedokteran, mempelajari matematika itu wajib. Hanya wajibnya adalah wajib kifayah. Yang namanya wajib kifayah, kalau tidak ada yang ke sana, tidak ada yang menjadi dokter, tidak ada yang bisa menjadi seorang ahli matematik, tidak ada menjadi saintis, maka seluruh negara itu berdosa. Jadi demikian, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Untuk terakhir kali mungkin kami tawarkan kembali apabila ada pertanyaan dari Bapak maupun Ibu dapat menyampaikan langsung kepada Ustadz. Baik, apabila tidak ada, mungkin izinkan Ustadz berkenan untuk mengakhiri dengan memberikan closing statement, kemudian menutup dengan doa bersama Ustadz. Tafadhol. Sebagai kesimpulan terakhir bahwasanya ilmu pengetahuan di Islam itu selalu terikat dengan norma dan nilai ketuhanan, dan ilmu yang selalu terikat dengan nilai dan dengan nilai ketuhanan ini sesungguhnya juga punya implikasi luar biasa, baik secara sosial, politik, dan sebagainya. Di barat karena ilmu itu lepas dari nilai ketuhanan, maka implikasinya adalah sekularisasi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk diantaranya adalah politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Moralitas di Indonesia yang juga terjadi dekandensi moral, salah satu akibatnya adalah karena kita belajar ilmu namun tidak tahu tujuan belajar untuk apa. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tabarruana wa takhassuana wa ta'abbudana wa tammim taqsiranahu ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan berakhirnya doa dari Ustadz, maka berakhir pula acara kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim, jazakumullah khairan katsira. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara malam hari ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pengajian Juanda sesi berikutnya 2 pekan ke depan. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran.